Halo kawan, nama saya Farhan dan selamat datang di podcast Rekening Siaran. Sebelum kita masuk ke materi inti, sebelum kita masuk ke pembicaraan seinti-intinya, by the way, ini adalah podcast pertama saya dan selamat datang yang baru gabung, thank you sudah mau dengerin. Nah, langsung ke materi aja. Kita tahu di tengah pandemi ini Indonesia sedang kewalahan. Pada pemerintah itu kewalahan kocar-kacir mencari solusi untuk mengurangi, memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, virus corona. Nah, kita tahu sejak 2 Maret pasien 0102 yang di Depok itu terkena virus corona, orang Indonesia udah was-was bro, udah kocar-kacir, panic buying kemana-mana, supermarket tisu habis, stok belanjaan yang lain habis. Dan itu untuk orang yang mampu. Bagaimana untuk orang yang ekonominya masih di bawah, yang belum cukup ekonominya untuk membeli barang sebanyak orang-orang, dalam tanda kutip, orang kaya tersebut yang udah nyuri start di awal tadi. Nah, dan kita tahu dari awal tadi sampai sekarang itu tercatat 1.285 kasus orang yang telah positif corona. Dan virus corona ini nggak bisa dianggap sebelah mata, nggak bisa diremehin, karena saking bahayanya, hitungan hari itu nambah pasien itu sampai puluhan bahkan ratusan men. Dan anjuran pemerintah, bukan anjuran sih, kayak pemerintah itu ngeluarin solusi, ngeluarin anjuran lah pokoknya untuk kita semua masyarakat untuk work from home, physical distancing, belajar dari rumah, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah, termasuk olahraga dan lain-lain. Nah, ini mengapa? Karena kalau misalnya kita melakukan physical distancing, tidak keluar rumah, mengurangi beraktivitas di luar rumah, nah ini adalah solusi untuk memutus rantai penyebaran corona ini kawan. Nah, kenapa orang Indonesia itu kekeh banget, telinganya di mana, nggak mau dengerin anjuran pemerintah, nggak mau dengerin apa yang dikatakan oleh pemerintah. Udah disuruh stay di home, udah disuruh work from home, disuruh physical distancing, masih aja keluyuran ke ujung, ke kafe lah, ke mall lah. Kan itu namanya kita nggak taat pada pemerintah. Orang kita disuruh bla bla bla, ngapain ngelakuin ini? Orang udah kita dikasih anjuran ini, kenapa ngelakuin yang ini? Seharusnya sebagai orang yang bukan garda terdepan, yaitu pada tenaga medis dan lain-lain, kita harus nanti kata-kata pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas mengapa kita tuh harus di sini, terus di rumah, stay at home, work from home. Nah, karena ini pemerintah ingin memutus penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah nggak mau pada akhirnya Indonesia tuh kayak negara-negara lain yang pasiennya tuh gerombak kemana-mana, berhamburan di mana-mana, fasilitas rumah sakit tidak mampu untuk menangani segitu banyak ya pasien. Nah, disinilah pemerintah itu ngeluarin ngeluarin solusi untuk tidak bla bla bla, tidak keluar rumah, physical distancing, work from home. Karena itu bro, nah sekali lagi jangan ngeyel untuk dikasih tahu pemerintah, ikuti, taati. Kalau misalnya ada anjuran dari kamu sendiri, ada statement, ada pendapat, sampaikan kepada yang baik-baik, sampaikan kepada yang menurut kamu tuh bisa didengar omongan kamu tuh. Tapi nggak usah marah-marah, nggak usah maki-maki bro. Nah, keluarkan solusi, ide, pendapat
kepada pemerintah untuk penyebaran COVID-19 ini. Dan pemerintah itu sangat mengapresiasi, sangat berharap sekali bahwa orang-orang yang stay at home itu sangat membantu dalam menangani COVID-19 ini. Dan jangan tahan dulu lah jalan-jalannya, tahan dulu nongkrongnya, tahan dulu keluarnya jalan-jalan, ditahan dulu sebentar. COVID-19 ini kita hadapi bersama, gitu ya. Dan apa lagi ya? Nah ini nih, ada beberapa dosen ataupun guru besar dari beberapa kampus, dokter, tenaga medis, dan yang lain-lain itu gugur di medan perang melawan COVID-19 ini. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini? Bahwa garda terdepan, orang-orang barisan terdepan yang melawan COVID-19 ini memang harus dikedepankan, dijunjung, atau istilahnya itu diistimewakan. Oke? Fasilitas maupun prasarananya kita harus penuhi untuk barisan terdepan ini atau garda terdepan. Karena kenapa? Kalau garda terdepan kita gugur semua, misalnya meninggal semua nih bro, yang nanganin COVID-19 itu siapa? Semua guru, semua dokter, semua relawan di barisan terdepan gugur di medan perang. Siapa lagi yang menangani COVID-19 ini? Jangan sampai Indonesia jatuh, mati, gugur semua. Indonesia hancur di tangan virus sekecil itu, COVID-19. Jangan sampai kita hancur gara-gara COVID-19. Mari kita lawan bersama-sama. Mari kita saling merangkul untuk melawan COVID-19 ini. Jangan dianggap remeh. Sekali lagi, untuk kalian untuk tetap stay at home terus, stay safe. Ini nih buat yang bingung olahraga, ini pengen olahraga, keluar jogging dan lain-lain, tapi nggak bisa keluar rumah, gimana dong? Ntar nggak sehat, imun turun, kekebalan tubuh turun, kena corona sakit, malah nambah penyakit. Nah kita keluarin solusi lagi bro. Yang mau olahraga bisa olahraga di rumah terlebih dahulu. Senam lantai kan bisa. Mau zumba di dalam rumah kan juga bisa, senam di dalam rumah. Tinggal putar speaker pakai musik, udah joget santai, nari-nari. Nah gitu. Apalagi ya. Nah untuk teman-teman yang panic buying dan itu dan yang lain-lain lah, sampai keborong banyak, Indomie banyak, bro, kita boleh waspada kepada corona, tapi jangan sampai setakut itu. Udah kayak kiamat, udah kayak film-film zombie, tau gak tuh yang ngambil barang banyak banget, berstok di rumah, habis itu nggak mau stok, habis itu nggak mau keluar rumah lagi gara-gara corona, gara-gara takut keluar, takut kena. Ya takut jangan berlebihan, waspada boleh, takut jangan sampai sebesar waspada kita. Waspada kita kecil, penanganan kita kecil, pencegahan kita kecil, tapi takutnya gede banget. Itu salah. Makanya beli aja secukupnya. Ingat, kita bantu satu sama lain, yang kaya bantu yang miskin gitu. Jangan sampai panik buying, kasihan yang lain itu. Gitu ya. Untuk apa lagi? Marilah ini langsung tutup aja kali ya. Bingung mau bahas apa lagi. Oke, jadi kalau corona ini, virus corona yang melanda di Indonesia bukan sebagai ajang cari-cari duit, cari bisnis, memperluas bisnis. Marilah kita saling merangkul, saling bersama. Ini waktunya kita menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita rangkul bersama, pegangan erat kita bersama untuk melawan COVID-19 ini. Kita tahu Indonesia mempunyai banyak orang, punya populasi. Kita tahu Indonesia itu gotong royong besar. Kenapa tidak untuk melawan corona ini? Dan saya ingatkan lagi untuk orang-orang keluar rumah, orang-orang yang masih ngeremehin corona, semua yang kamu lakukan, dan itu jahat, sadar maupun tidak sadar, yang kamu tujukan untuk orang lain ataupun kamu tujukan untuk dirimu sendiri, itu akan berdampak kepada lingkunganmu.
kamu tujukan ke orang lain, itu akan berdampak pada dirimu. Kamu tunjukkan ke kamu sendiri, itu akan berdampak ke orang lain dan lingkunganmu, disadari maupun tidak disadari. Sekali lagi, mari kita lawan corona bersama-sama. Sekian dari saya, thank you yang udah mau dengar nih, ngebahas corona ini di podcast saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Happening Al-An. Gue Gozi, host kalian. Dan di episode pertama ini gue bakal ngomongin tentang kehidupan gue sebagai santri modern. Ya karena ini episode pertama, gue bakal ngejelasin kalian semua atau pesantren ya. Sebenarnya banyak yang mikir, banyak yang bilang, Zi, pesantren tuh nggak capek apa? Pesantren tuh nggak murah, nggak apa? Enak apa pesantren? Nggak ketemu orang tua. Ya jujur ya, awalnya sih nggak enak bro. Pertama, nggak kebiasa rutinitas kita tiba-tiba ganti ya. Awalnya tidur jam 12, bangun jam 7. Sekarang kalian diawasin tidur maksimal jam 10, bangun harus jam 3. Itu juga mungkin beradaptasinya agak susah ya. Tapi lama-lama tuh enak bro, nyaman. Rutinitas tuh kayak teratur gitu. Awalnya kita kayak ngerasa nggak sehat, badan lemas kalau siang-siang. Sekarang enggak bro, lu masuk pesantren, badan lu fit siang. Kalau aktivitas kagak bakal ada halangan apapun. Jadi pesantren modern yang gue bicarain ini namanya Zamzam Shifa Boarding School di Depok. Kenapa bisa gue bilang modern ya? Ya karena dari segi fasilitas. Setiap kelas tuh dikasih smart TV, bisa disambungin ke HP sama ke laptop. Begitu ada koneksi wifi di setiap sudut gedung. Begitu kurikulum yang diterapkan Cambridge. Ditambah lagi ada program entrepreneurship sama leadership. Ada juga program bahasa. We use full English and Arabic in our school all the time. Ada juga program pengembangan minat. Buat kalian yang suka bola, suka futsal, suka basket, bisa kalian masuk sini dan minat kalian bakal ditanggapin sama sekolah kita. Ada juga program olimpiade. Buat kalian yang anak-anak olim bisa masuk sini. Tapi jujur ya, sekarang program olimpiade belum begitu jalan sih karena muridnya juga belum banyak. Di sini juga pergaulannya nggak kayak sekolah negeri ya. Kita tuh diawasin 24 jam sama ustadz dan ustadzah di sini. Ini nggak ada pacaran, nggak ada pergaulan bebas. Sorry anak-anak nakal. Ya jujur, gue nggak disponsor sama sekali sama sekolah gue. Dan ini tuh tugas bahasa Indonesia sebenarnya buat podcast. Dah cukup tentang sekolah gue. Sekarang gue bakal ngebahas tentang rutinitas gue di sekolah. Oh ya, by the way, Al-An itu artinya sekarang ya, besar. Nah, pertama-tama tuh gue biasanya bangun sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Habis itu gue langsung sholat tahajud. Kalau masih ada waktu gue mandi dulu, sholat tahajud selesai jam 4 habis itu persiapan hafalan menjelang subuh. Kita sholat subuh, habis itu kita ada setoran hafalan yang tadi disiapin sampai jam 6. Jam 6 kita kalau belum mandi, kalau udah mandi makan. Setelah makan kita sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Nah ini nih, dari jam 7 sampai jam 12. Gak kayak sekolah negeri sampai jam 3, sorry aja. Habis itu dari jam 12 itu setelah sholat zuhur kita makan siang. Setelah makan siang kita bisa istirahat kalau atau tidur siang. Dan kalau kita ada pelajaran tambahan ya harus pelajaran tambahan, nggak boleh bolos ya. Nah habis itu kita sholat asar. Setelah sholat asar ada persiapan hafalan lagi sampai jam 4 atau jam 4.15. Nah itu kita bisa bebas pengembangan minat, mau main bola, mau apa, terserah. Sampai jam 6 kita sampai jam setengah 6 ya, setengah 6 habis itu kita persiapan sholat maghrib, mandi, makan, dan apa. Setelah sholat maghrib kita setoran tadi yang dipersiapan habis asar.
Setelah itu kita sholat isya, habis isya ada ta'lim, pembelajaran agama, atau ada juga program native. Jadi kita mengundang native langsung dari Arab ataupun dari Inggris untuk belajar bahasa secara langsung ya dari mereka. Selesai native atau taklim jam setengah 10 kita persiapan tidur, dan jam 10 kita tidur. Udah, itu keseharian saat saya di pesantren modern dan juga boarding school. Jujur ya, saya tuh di situ emang awalnya nggak nyaman, cuma ya setelah dari situ 2 minggu saya nggak pulang, saya pulang rutinitasnya ke bawah ke rumah. Saya di rumah jadi teratur, gak kayak sebelum saya masuk. Sebelum saya masuk saya tidur seharian dari pagi sampai malamnya main HP sampai pagi lagi, teratur, sholat kelewat. Di sini ya bermanfaat lah pokoknya, nggak sia-sia uang yang dipakai buat daftar juga nggak sia-sia. Terus kita juga diajarin akhlak bagaimana akhlak terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap sesama, akhlak terhadap orang-orang yang tidak satu agama dengan kita, yang tidak satu suku dengan kita, semuanya diajarin. Kadang ada masalah yang mungkin emang gak bisa diselesain sama kita, cuma ya emang itulah kehidupan, banyak masalah. Dan juga di sekolah saya saat ini tuh lagi diliburin ya, banyak juga kan sekolah ini diliburin sekarang, emang semua karena the infamous COVID-19. Ya sejujurnya saya juga agak kecewa ya, kenapa diliburin gitu sekolah saya, padahal kan lingkungannya tertutup, murid nggak banyak keluar masuk juga, guru juga nggak banyak keluar masuk, pada stay di situ. Ya karena kita diliburin sekarang tuh kita jadi pakai pembelajaran jarak jauh, pakai Zoom. Jujur ya, menurut saya itu Zoom tuh gak efektif. Pertama karena kalian lihat di TikTok dan Instagram tuh banyak yang pakai hack gitulah. Jadi kita nggak belajar, cuma kelihatannya doang kita belajar, padahal kita lagi tidur di mana. Pertama karena nggak semua guru di rumahnya tuh punya koneksi wifi, koneksi internet yang bagus ya. Jadi kadang mereka ngomong terputus-putus, nggak kedengeran, udah gitu. Guru juga nggak tahu kita ngapain kalau videonya dimatiin. Menurut saya mending antara murid nggak diliburin atau gak usah ada pembelajaran jarak jauh sama sekali, karena jujur ya, saya di rumah ini merasa itu buang-buang waktu doang. Mending saya refreshing atau saya nambah hafalan baru lah, apalah. Ya, pembelajaran gak ada yang masuk karena pertama semua anggota yang ikut Zoom itu bisa ngomong. Jadi guru lagi ngomong, misalnya murid interupsi, langsung ngobrol sama yang lainnya. Udah gitu kan kalau di kelas mereka ngobrol, suaranya kecil gak kedengeran. Kalau di Zoom mereka ngobrol semuanya denger, perkataan guru gak ada yang denger. Jadi dan juga jujur ya, saya sedih juga karena yang meninggal tuh gak dikit, banyak banget. Dan juga pemerintah udah ngeluarin kan, kalau misalnya kita tuh disaranin, diimbau untuk tetap di rumah. Dan gue liat nih orang Indonesia nih orang nakal semua. Kenapa cuma mereka keluar, tetap aja mereka aktivitas seperti biasa, dan akibatnya pemerintah kewalahan, tenaga medis kewalahan, banyak yang meninggal, dan siapa yang disalahin? Pemerintah juga kan, tenaga medis juga kan akhirnya. Nah saya di sini pengen ngimbau juga, ikut kontribusi lah. Jangan lanjutkan rantainya, putus rantai dengan kalian tetap di rumah. Saya juga khawatir ya, hewan tuh bisa kena gak sih? Peliharaan saya jadi sakit sekarang. Dan saya cari dan ketemu artikel kalau
Ternyata peliharaan tidak bisa menularkan virus corona. Tapi para ahli berpendapat bahwa bukan itu masalahnya. Menurut Departemen Pertanian Perikanan dan Konservasi, anjing pertama yang terinfeksi virus itu di Hong Kong, dan anjingnya tidak menunjukkan gejala dan sempat dikarantina. Setelah melalui uji medis berulang kali, hasil tes corona COVID-19 anjing itu pun negatif. Jadi corona tuh kayaknya kena manusia doang. Kalau hewan peliharaan tuh kayak mereka terinfeksi cuma nggak ngaruh apa-apa gitu. Ya, mungkin informasinya bermanfaat. Gak usah khawatir hewan peliharaan kalian kena. Juga stay safe, stay at home. Saya Guzi. Selamat jalani kehidupan kalian. Dan semoga jangan kena corona. Tetap bersembahyang, tetap berdoa. Jangan lakukan hal-hal bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Hafiz Asrullo, asal Sidoarjo, tinggal di Jakarta. Umur gue sekarang 13 tahun. Tahun ini gue akan ke 14 tahun pada bulan September tanggal 25. Gue sekolah di boarding yang berlokasi di kota Depok. Gue sekarang kelas 8 SMP. Gue denger dunia sedang diserang oleh virus corona yang berasal dari Cina. Katanya sih virusnya dari hewan kelelawar. Tapi yang gue bingung itu kelelawar kena virus corona dari mana? Bingung gue. Oke, sekarang gue akan membahas tentang gejala apa aja sih yang disebabkan oleh corona. Jadi gejala virus corona atau COVID-19 itu ada banyak gejalanya, nggak cuma satu nih. Nih gue kasih tuh contohnya. 1, demam. Demamnya itu nggak demam biasa kayak demam 10 derajat, nggak kayak gitu. Suhu tubuhnya itu 38 derajat Celcius. Yang 2, batuknya nggak batuk biasa yang kayak batuk berdahak atau apa, sesak nafas. Nah, itu contoh gejala-gejala virus corona yang gue tahu, yang gue tahu doang nih segitu. Tapi ada satu lagi gejala yang paling parah banget. Kalau lu pikir lu kena nih gejala nih, mati lu. Virus corona bisa menyerang salah satu sistem dalam tubuh kita, yaitu sistem pernapasan, soalnya bisa mengganggu pertukaran oksigen dan CO2 karena banyak lendir. Jadi lendirnya itu masuk ke paru-parunya itu kan ada alveolus, bronchiolus. Alveolusnya itu kan untuk pertukaran oksigen dan CO2. Nah, situ terganggu untuk pertukarannya. Nah, terganggu, lama-lama sesak napas, gak bisa napas, mati dah tuh orang. Oke, itu tadi penjelasan tentang gejala virus corona. Kayaknya ini virus harus kita hapuskan bersama. Stay at home, karantina diri, isolasi diri. Dan kalau ada orang nih, salamnya dengan sopan, tapi ya jangan salaman jabat tangan, jangan gitu juga. Bisa aja lo ntar kena corona. Kalau sampai orang-orang Indonesia aja ada yang bikin, anak-anak Indonesia ada yang bikin lagu, ada yang bikin apa gara-gara corona. Banyak lagi itulah. Jadi penutup dari gue, mohon maaf kalau gue ada salah perkataannya atau perbuatannya. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, perkenalkan, nama gue Muhammad Hafiz Asrullo, asal Sidoarjo, tinggal di Jakarta Timur. Gue sekarang umur 13 tahun. Tahun ini gue akan ke 14 pada bulan September tanggal 25. Ini gue dikasih tugas sama guru gue. Guru gue itu guru bahasa Indonesia.
sama Silma suruh buat podcast. Oke, katanya tentang corona, ini gue buat tentang corona. Nah, gue dari sekolah boarding yang berlokasi di kota Depok. Gue sekarang kelas 8. Nih, katanya di dunia itu lagi diserang sama virus. Virusnya itu dari Cina. Namanya itu virus corona yang sangat mematikan. Katanya sih virusnya dari hewan yang sangat menjijikan banget. Hewan kelelawar. Hewan kelelawar makan bakteri kali atau makan apa? Jorok ya kan. Hewan kelelawar masih hidup sama orang Cina dimakan. Nah, orang Cina itu kepinteran. Ntar hewan aja dimakan, ntar orang lagi dimakan. Terus ini virus sangat mematikan. Kalau lu ngapain gitu lu bisa kena juga. Dia kena, lu kena, lu mati. Dia mati, lu mati. Ini sekarang gue akan membahas tentang gejala apa aja sih yang disebabkan oleh corona. Gejala virus corona itu atau covid itu ada banyak gejala, yang cuma satu. Kasih contohnya, satu, demamnya itu enggak, suhu tubuhnya itu enggak 10 derajat Celcius, enggak kayak gitu. Suhu tubuhnya itu tinggi 38 derajat Celcius. Nah, itu baru dibilang bisa kena corona. Batuk, batuk berdahak, sesak nafas, dan lain-lain. Tapi ada gejala yang sangat parah yang bisa menyerang sampai kita mati, itu ada gara-gara corona. Sebenarnya salah satu sistem dalam tubuh kita itu sistem pernafasan, soalnya bisa mengganggu pertukaran oksigen dan CO2 karena banyak lendir situ di dalam paru-paru dan dalam paru-paru itu banyak lendir. Jadi kalau kita nafas itu ya bisa aja bikin sesak gara-gara lendir itu, soalnya pertukaran oksigen dan CO2 itu terganggu. Jadi kalau lu kena corona bisa kayak gitu, bisa mati, meninggal. Nah, makanya jangan sampai lah lu semua kena corona. Kalau lu semua kena corona, yang ngelihat gue bahagia siapa? Nggak ada, gue nggak punya temen. Kalau lu semua kena corona, nah makanya jangan sampai kena corona. Di rumah aja, cuci tangan, main game, boleh main apa kayak belajar, jangan tidur terus, rebahan, santuy. Ini penutup dari gue. Mohon maaf kalau ada yang salah perkataannya. Perbuatan sekian dari gua. Sekian. Hapuskan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita. Dan sebelum itu saya akan membahas tentang bagaimana virus ini bisa tersebar awal mulanya di Indonesia dan di luar sana. COVID-19 berawal dari salah satu kota di Cina yang bernama Wuhan. Di situ tuh kayak ada pasar gitu, tempat jual hewan-hewan aneh gitulah, kayak kepala monyet dan kelelawar, pokoknya yang aneh-aneh gitulah. Dan itu buat mereka konsumsi. Ya, bagaimana virus tidak ada, kalian saja makan yang tidak bersih. Dan sampai sekarang kita belum tahu dari hewan apa itu yang menimbulkan virus tersebut. Tapi virus ini berawal dari 1-2 orang, itu dapat merambat ke tubuh manusia yang lain dengan sangat-sangat cepat. Dan bukan saja dari manusia ke manusia, udara di sana pun sudah tercemar oleh virus tersebut, dan akhirnya tertiup angin sampai ke berbagai negara seperti Eropa dan Amerika. Sekarang sudah terkenal banyak. Dan bagaimana virus corona ini bisa tersebar di Indonesia? Awal mulanya adalah 2 warga yang berasal dari Depok yang habis berbicara atau pesta bersama orang Jepang di Jakarta. Tetapi orang Jepang ini udah terinfeksi dengan COVID-19 ini dari negaranya sendiri, sampai menularkan lagi ke orang Indonesia yang 2 warga Depok ini.
Tetapi dua orang ini tidak menyadari mereka sudah terkena virus tersebut dan kedua orang ini ke rumah sakit untuk berobat karena mengalami penyakit ringan seperti flu dan batuk tapi flu dan batuk ini salah satu tanda-tanda kita terkena dengan virus tersebut. Dan memang kita misalnya terkena COVID ini, kita menunggu 14 hari untuk diberitahu positif atau tidaknya. Dan karena kedua orang ini terjangkit virus ini, dan karena dokter tidak tahu kalau mereka berdua telah terinfeksi virus COVID-19 ini, lalu dokter-dokter dan karyawan rumah sakit di sana yang sempat berinteraksi atau merawat kedua pasien dari Depok ini diliburkan karena terindikasi terkena virus tersebut. Dan sampai saat ini virus tersebut terus menular ke setiap orang yang berinteraksi dengan orang-orang yang terkena virus COVID-19. Dan pada saat ini Indonesia sudah mencapai angka 1000-an lebih yang positif terkena corona, dan yang meninggal itu sekitar 100-an, dan alhamdulillah yang sudah sembuh 70 atau 60 orang gitu. Dan lanjut aja ke pembahasan topik kita yang tadi di awal. Gua akan bahas tentang cara menghindari dan cara mencegah virus ini supaya kita itu tidak terjangkit oleh virus yang mematikan ini. Cara menghindarinya sih gampang. Kalian tinggal ikutin instruksi dari seluruh dunia kan. Instruksinya apa? Untuk tetap di rumah, tidak keluar, karena itu dapat memberhentikan virus tersebut berjalan terus menular ke manusia yang lain. Karena kan kita tidak tahu yang sudah terjangkit virus tersebut megang apa aja. Misalnya dia megang pintu Alfamart, kan kita nggak tahu, kita ke Alfamart megang pintu itu juga kan kita juga terkena gitu loh. Jadi ya saya sarankan untuk tetap di rumah dan jangan keluar kalau tidak terlalu penting. Dan untuk mencegahnya, ketika kalian memang perlu atau butuh untuk keluar rumah, kalian bisa pakai masker dan menggunakan hand sanitizer untuk melindungi diri Anda dari virus tersebut. Dan ketika kalian sampai ke rumah dari luar, sebaiknya kalian cuci tangan dulu, karena kita tidak tahu ada virus atau apa yang menempel di tangan kita. Takutnya kita memegang sesuatu dan orang lain megang, akhirnya orang lain tuh kena juga. Dan untuk orang-orang di luar sana yang membuat virus COVID-19 ini menjadi bercandaan atau menjadi TikTok gitu, sumpah ini virus nggak lucu, ini bukan untuk bercandaan. Mari kita beri semangat untuk tim medis Indonesia, dokter-dokter Indonesia, polisi-polisi Indonesia untuk memberantas semua virus yang ada di Indonesia ini. Ya, mungkin sekian dari gua, satu kata dari gua lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih, saya Surya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Would you like some tea? Cause it's time for motivation time with me. Aku Nadine, dan terima kasih telah bergabung ke podcast Motivation Time. Podcast ini membahas seputar hal-hal milenial, up to date, yang bertujuan untuk membangun generasi yang lebih baik. Sesuai slogan podcast ini, gapai hidup yang lebih baik untuk generasi terbaik demi Sang Maha Baik. Bersiaplah untuk menemukan diri kita yang lebih baik. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai pembahasan episode perdana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode perdana ini, aku akan membahas tentang no worries. Jadi apa itu no worries? Teman-teman, tentu saja kita tahu kalau sekarang ini dunia sedang digegerkan dengan pandemi virus corona. Dan tentu saja banyak orang worry atau khawatir dalam keadaan seperti ini. Maka dari itu, sekarang kita diperintahkan oleh pemerintah untuk di rumah aja, bukan? Keputusan ini tidak terlepas dari kekhawatiran pemerintah Indonesia akan kesehatan rakyat Indonesia. Lah, jadi kita nggak boleh khawatir tentang kesehatan kita gitu. Katanya temanya no worries.
Tentu bukan dong. Yang akan aku bahas soal no worry dalam episode ini itu bukan dalam segi khawatir sama dengan menjaga diri. Karena itu justru dibutuhkan kan? Yang akan aku bahas soal no worry ini adalah dalam segi keluasan dalam bereksplorasi dan menggapai cita-cita. Seperti kita ketahui, saat ini keluasan kita dalam bereksplorasi dibatasi karena virus corona. Aduh, jangan khawatir dulu. Bukannya kalau seorang milenial yang baik itu akan selalu dan tetap berjuang untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Walau badai menerjang, laut mulai pasang, atau sendiri di tengah gurun. Ya, enggak gitu juga sih. Tapi, intinya, seorang milenial yang baik itu akan menggunakan sekecil-kecilnya kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi. Di rumah aja alias tidak boleh kemana-mana itu bukan hambatan, melainkan tantangan. Yang harus dihadapi bukan hanya kita-kita milenial, tapi juga seluruh manusia di muka bumi ini yang diperintahkan untuk diam di rumah. Selanjutnya, inilah pertanyaan yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu bagaimana caranya untuk tetap produktif walaupun di rumah aja? Daftar berikut ini itu yang menurut aku berguna buat aku ya, saat nggak boleh kemana-mana gini. Semoga minimal 1 dari 3 hal berikut bisa berguna buat teman-teman. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini yang menurut aku paling penting banget, yaitu buat tujuan dan planning selama di rumah aja. Ini agar teman-teman bisa stay in track dan tetap produktif walaupun di rumah aja. Contoh goal adalah misalnya minggu ini aku harus selesaiin 7 juz Al-Quran. Maka seminggu itu aku harus sudah selesai 7 juz Al-Quran. Nanti rinciannya itu akan menuntun kita ke hal yang kedua, yaitu membuat schedule atau daily activity atau jadwal atau apapun kalian menyebutnya. Jadi jadwal ini itu berdasarkan tujuan-tujuan yang tadi udah teman-teman buat. Yang kalau dilakuin setiap hari itu akan menjadi rutinitas teman-teman sampai tujuan. Misalnya hari itu setelah subuh aku harus selesai 4 halaman Al-Quran. Setelah zuhur 4 halaman juga, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, dan isya 4 halaman. Yang kalau di total, hari itu aku udah menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Jadinya dalam seminggu itu aku bisa menyelesaikan 7 juz Al-Quran. Nah gitu deh. Oh iya, di sini teman-teman bisa tambahin juga kegiatan apa yang ingin teman-teman jadiin rutinitas. Lanjut, sekarang yang ketiga adalah mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat. Seperti sekarang ini yang sedang kalian lakukan. Contohnya, mendengarkan podcast motivasi, berita, ataupun misalkan podcast baca buku. Pokoknya sekiranya dapat menambah wawasan teman-teman. Banyak sekali loh podcast yang sangat bagus dan menurutku menarik banget. Oh iya, tips. Carilah podcast yang cocok dengan teman-teman, sesuai selera atau hobi gitu. Misalnya aku suka baca buku, makanya aku suka dengerin podcast tentang seputar buku. Alhamdulillah, kita udah selesai nih. Jadi itu aja ya teman-teman pembahasan podcast kali ini. Semoga isi podcast ini dapat teman-teman ambil manfaatnya. Oh iya, kalau ada saran untuk tema episode berikutnya atau bagaimana podcast ini bisa dikembangkan, jangan sungkan-sungkan bilang ya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Maha Besar. Amin. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabar kalian?
selama di rumah, rutinitas kalian apa aja? Kalau aku selama di rumah, ngerjain tugas yang dikasih sama sekolah. Ya, lumayan banyak sih. Oh iya, di episode podcast perdanaku ini, aku mau sharing-sharing tentang hashtag di rumah aja yang lagi marak-maraknya di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebelum itu, udah pada tahu belum apa itu physical distancing? Yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, physical distancing itu menjaga jarak dan menghindari titik keramaian. Jadi, kita tetap bisa bersosialisasi lewat online. Nah, pemerintah kan udah menghimbau supaya masyarakatnya tetap di rumah aja, kecuali pekerjaan yang mengharuskan buat keluar rumah. Contohnya dokter, atau kalau misalkan ada kebutuhan yang benar-benar kepepet. Tapi tahu nggak, masih ada loh masyarakat yang bandel dan gak taat peraturan. Mereka masih keluar rumah dengan alasan yang gak penting. Padahal kan sekolah dan tempat kerja diliburkan bukan buat liburan. Pemerintah meliburkan supaya meminimalisir penyebaran virus corona ini. Tahu nggak? Di luar sana masih ada loh orang-orang hebat yang berjuang di garda depan. Kalian bisa mendukung mereka dengan di rumah aja. Gampang kan? By the way, buat kalian yang gabut atau bosan, daripada keluar-keluar rumah, aku punya tips nih buat kalian. Oke, jadi tips pertama, kalian bisa lanjutin hobi kalian yang sempat berhenti gara-gara sibuk di sekolah. Misalkan, hobi kalian masak. Kalian bisa lanjutin tuh hobi kalian. Siapa tahu habis karantina bisa ikut audisi MasterChef. Tips kedua, kalian bisa quality time bareng keluarga. Ini waktu yang paling tepat loh. Kapan lagi coba? Tips yang ketiga, jangan lupa buat latihan soal dan ulang-ulang materi di sekolahan ya. Tips yang keempat, nonton film bahasa Inggris. Ini bisa nambah skill bahasa Inggris kalian loh. Gimana? Di rumah aja versi kalian udah berfaedah belum? Oh iya, jangan lupa buat selalu jaga kebersihan, beribadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta perlindungan, makan makanan bergizi, dan olahraga. Ambil hikmah yang positifnya aja ya dari musibah ini. Mungkin segitu dulu aja episode podcastku ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episodeku berikutnya. See you next time. Assalamualaikum, hai semuanya, nama aku Mafa. Sekarang insya Allah aku mau ngebahas sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi yang kita alami selama pandemi corona ini berlangsung. Sebelumnya, pasti kita sering berpikiran kalau di tengah pandemi atau mewabahnya corona ini, kita nggak bakal bisa pergi kemana-mana dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin sebagian orang juga berpikiran kalau kondisi kayak gini tuh bakal bikin banyak orang merugi atau bakal bikin banyak orang susah. Emang kelihatannya gitu sih, tapi sebenarnya ada sisi baiknya loh dari pandemi ini. Sebelum itu, kalian pernah dengar hadis ini gak sih? Ada 2 kenikmatan yang sering terlupakan oleh banyak orang,
yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, ini yang kita lupain. Di kondisi kayak gini, kita punya banyak banget waktu luang kan? Dan insya Allah kita juga sekarang dalam kondisi sehat. Tapi coba kita flashback. Dari kemarin kita ngapain aja? Dari 24 jam, kira-kira berapa waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat? Pasti sedikit kan? Sebelum mewabahnya virus ini, kita sering ngeluh, kecapean lah, terlalu sibuk lah. Rasanya 24 jam dalam sehari itu kayak nggak cukup untuk menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan kita. Bahkan, kadang kita sampai nunda-nunda waktu sholat, atau curi-curi waktu yang seharusnya dipakai buat ibadah atau sholat, malah dipakai buat ngerjain kesibukan-kesibukan tadi. Sekarang Allah takdirkan kita untuk ada di situasi yang kayak sekarang ini. Allah kasih kita kelonggaran waktu yang panjang, yang kayaknya tuh bakal cukup untuk ngelakuin aktivitas-aktivitas yang kita mau. Bisa jadi Allah kasih kesempatan ini supaya kita sadar dan memperbaiki amalan-amalan kita. Contoh kecilnya kayak sholat tadi. Mungkin yang tadinya kita sholat nggak khusyuk karena keburu-buru, habis ini mau ada kerjaan lagi, mau ada tugas lagi, mau ada belajar lagi. Tapi sekarang Allah kasih kita waktu luang kayak gini supaya kita sholatnya khusyuk dan gak terburu-buru. Sebenarnya Allah gak butuh sholat kita sih, justru kita yang butuh itu. Tapi Allah masih sayang sama kita, sama seluruh orang di dunia malah. Karena kita udah dikasih warning juga kesempatan untuk memperbaiki diri. Apalagi ini udah akhir zaman, ya kan? Bisa jadi juga di balik pandemi ini, Allah mau kita sadar kalau akhir hayat itu dekat. Harusnya kita udah sadar dari dulu sih, cuman mungkin dulu kita terlalu sibuk sama urusan dunia. Tapi lagi-lagi, Allah masih baik sama kita. Allah masih mau ngasih kita peringatan dan juga kesempatan. Sekarang dengan adanya pandemi ini, bukannya harusnya kita sadar. Di Quran surat Ar-Ra'd dijelaskan yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka dia. Jadi, daripada kita mencela atau ngejudge keberadaan pandemi ini, mending kita ambil aja hikmahnya dan mulai start perbaiki diri. Tapi juga jangan dibawa stres dan juga jangan lupa bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang mau tinggal kayak stay aja di rumah kayak kita, tapi karena kondisinya kayak gini, mereka harus mengorbankan tenaga dan juga mengabdi untuk negara. Siapa lagi kalau bukan dokter-dokter, petugas rumah sakit, dan relawan-relawan di luar sana. Tanpa pamrih mereka bekerja demi menjaga keselamatan kita semua. Makanya di kesempatan kali ini, aku bersama Zam-Zam Peduli mau ngajak teman-teman semua untuk ikut membantu pahlawan-pahlawan kesehatan kita dalam penyediaan perlengkapan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek kolom deskripsi di podcast ini dan kalian bisa langsung hubungi nomor yang tertera. Bantuan sekecil apapun dari kita, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk mereka semua. Nah, ini dia akhir dari podcast kali ini. Jangan lupa untuk baca zikir pagi dan petang ya setiap hari, karena di dalamnya ada doa untuk meminta diberi kesehatan loh, yang bunyinya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, yang artinya
Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Dan ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Dan jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri, juga meminta pertolongan dan perlindungan sama Allah. Sesuai isi surat Al-Fatihah ayat kelima yang selalu kita baca di setiap rakaat sholat. Yang bunyinya pasti kalian udah tahu semua dong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Dan ingat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita jangan lupa untuk sabar juga ya dalam menghadapi pandemi ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast ini. Hanya sedikit yang bisa Malva sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga isi dari podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum. Hai semua. Kenalin, aku Caca. Ini podcast pertama aku. Di sini aku mau ngebahas tentang corona. Pasti kalian udah tahu kan tentang corona, dan pastinya nggak asing lagi ngedenger kata itu. Sedih banget dan kaget pas denger negara kita positif terkena corona. Ya, tapi di satu sisi kita juga salah sih. Karena waktu itu kita masih santai atau bisa dibilang telat dalam melakukan pencegahannya. Padahal waktu itu udah banyak banget negara yang terkena virus corona. Nah, tapi giliran Indonesia udah melakukan pencegahan yang berawal dari diri sendiri, dari beberapa orang yang udah berinisiatif untuk melindungi dirinya, malah ada yang bilang, lebay lah, alay. Dan juga ada yang bilang, ya elah, ngapain sih sampai segitunya? Lebay banget. Kalau udah kena ya, itu emang takdir kali. Serba salah banget. Telat pencegahan salah. Tapi giliran udah dimulai pencegahannya, malah ada yang ngomong kayak gitu. Padahal Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari ayat ini, bahwa kalau kita mau Indonesia kembali pulih seperti sedia kala, tanpa adanya virus corona lagi, ya kita harus berusaha untuk mencegahnya. Harus ada usaha yang kita lakukan juga, baik dari diri sendiri dan semuanya. Setelah corona masuk ke Indonesia, jalanan yang biasanya ramai banget jadi sepi. Jakarta yang biasanya penuh, padat, macet, malah jadi kosong. Sampai murid-murid pun dipulangkan untuk karantina di rumah. Tapi, sekolah tetap mengadakan belajar online. Senang banget pas dengar bakal libur. Tiba-tiba, ada tambahan libur lagi. Karena virus yang semakin cepat menyebar dan semakin banyak yang positif. Tapi ada loh hikmahnya dari datangnya virus ini. Padahal, awalnya aku kira ini cuma musibah yang gak tahu kapan selesainya. Gak tahu udah ada obatnya atau belum, atau bahkan sama sekali gak ada. Dan gak tahu kenapa virus ini harus datang. Dan sampai kesel sendiri, kenapa sih harus ada virus kayak gini yang bikin kita harus stay di rumah tanpa boleh keluar samsek. Sampai akhirnya aku ketemu sisi positif atau hikmah dari datangnya virus ini, yang mulai aku sadari sedikit demi sedikit dari keseharian aku dan dari postingan-postingan Instagram yang aku lihat. Nah, hikmahnya itu semakin banyak orang-orang yang berdoa dan saling mendoakan saudaranya, menjalankan kewajiban agamanya. Semakin banyak pula umat muslim yang berdoa di sepertiga malam. Timbulnya sikap saling membantu,
dan peduli kepada sesama. Saling melindungi, rumah dan tempat-tempat umum lainnya pun semakin bersih. Timbulnya kepedulian kepada sesama menjadikan kita sosok sabar dan tabah, belajar untuk gak egois, dan timbulnya rasa bersyukur yang sangat besar akan kesehatan yang dimiliki. Banyak kan hikmahnya? Ya, mungkin masih ada lagi hikmah yang lainnya. Nah, pernah gak sih kalian mikir, atau mungkin kalian sempat mikir, ada gak sih obatnya? Kita harus yakin kalau obat dari virus ini ada, karena bukan gak ada obatnya, tapi mungkin belum ada aja obatnya, atau mungkin udah ada dan tinggal diuji coba deh. Tetap sabar ya, karena Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia juga menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, insya Allah ada kok obatnya. Jika kita yakin kepadanya, maka yang terbaik akan selalu hadir kepada kita. Pastinya ada alasan juga kenapa Allah menghendaki virus ini datang. Ya, karena Allah mau kita lebih bersyukur kepadanya dan lebih taat kepadanya. Mungkin kalau nggak kayak gini, kita nggak bakal sering-sering bersyukur, atau mungkin kita bakal lupa sama kewajiban kita juga. Yang penting kita tetap tawakal, ikhtiar, dan doa juga ya. Oh iya, maksud dari tawakal sama ikhtiar itu, kalau tawakal itu berserah diri kepada Allah, kalau ikhtiar, usaha dari diri kitanya. Kita tetap harus ingat, kalau berusaha tanpa berdoa sama dengan sombong. Kalau berdoa tanpa berusaha sama dengan bohong. Jadi, kita harus tetap iringi keduanya. Tetap berusaha dan juga berdoa. Jangan lupa berbagi juga ya. Yuk belajar untuk gak egois. Kasian loh yang gak kedapatan masker sama hand sanitizer. Mereka jadi gak bisa melindungi diri mereka. Dan tetap stay di rumah aja ya. Itu juga membantu banget loh. Membantu para anggota medis. Karena mereka pasti capek banget. Ditambah baju yang mereka pakai berlapis-lapis. Pasti gerah banget. Ya, semoga aja lelahnya mereka menjadi lelah. Ya udah deh, segitu dulu aja dari aku. Ambil yang baiknya aja ya. Maaf juga kalau ada perkataan yang salah dan menyinggung hati kalian. Stay safe ya. Jadi, sekian dulu dari aku. Assalamualaikum. Corona, pulang ya. Cukup liburannya ya, Corona. Corona kan udah jalan-jalan keliling dunia. Sudah cukup orang di dunia ini mengenalmu. Pulang ya, jangan datang lagi. Kami tahu Corona mau ajarin kami hidup lebih bersih, menjaga agar tidak bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim, makan makanan sehat. Kalau bersin atau batuk harus ditutup mulutnya, biar gak kena sama orang lain. Harus rajin mandi, cuci tangan pakai sabun. Corona ajarin kami duduk dengan keluarga di rumah. Sebelumnya kami tak ada waktu untuk mereka, karena banyaknya urusan di luar rumah. Berbagai pelajaran sudah banyak yang kami ambil darimu. Pulang ya Corona. Kami sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan. Kami mau berkumpul kembali untuk beribadah dan mengerjakan haji dan umroh. Corona, terima kasih ya. Pelajaran ini akan kami ingat selalu. Corona pulangnya ke tempat asalmu, jangan datang lagi. Pasti Corona kan udah capek jalan-jalan keliling dunia. Jadi, berdiamlah di rumahmu. Semoga Allah cepat memanggilmu untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di podcast Kembali ke Jalan Allah. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Jadi, ini adalah podcast perdana aku. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil manfaat dari podcast ini. Aku membuat podcast ini dengan maksud ingin berbagi cerita dengan kalian. Oh ya, aku mau cerita nih. Kalian tahu kan, di dunia ini itu lagi ada wabah. Dan gara-gara wabah ini itu kayak viral gitu di media-media. Pokoknya karena adanya wabah ini itu
dunia itu sangat hampa. Bener deh, sepi banget. Contohnya, mulai dari banyak orang meninggal, tempat wisata ditutup, bahkan tempat wisata yang paling terkenal pun tuh itu ikut ditutup. Dan yang bikin aku sedih banget itu, kita tuh nggak boleh pergi umroh. Ya memang hanya untuk sementara waktu sih, tapi gara-gara kita nggak boleh pergi umroh atau haji, maka itu tuh jadi sepi banget. Oh iya, aku juga mau tanya sama kalian. Kalian juga sedih nggak? Atau takut? Atau khawatir dengan keadaan bumi kita yang sekarang? Jujur, aku sangat takut. Takut ada anggota keluarga aku yang berkenalan dengan corona. Walaupun ya, corona itu nggak sehebat MERS atau SARS. Tapi mereka kan masih satu geng. Bener kan? Nah, tapi setelah aku mendengar ceramah dari para ulama, rasa takutku itu hilang seketika gitu. Dan aku mulai berpikir kembali, apa ya aku takut sama corona? Padahal kan corona cuma sesuatu yang kecil, gak bisa kita lihat lagi. Terus corona gak punya pikiran, gak kayak kita. Kita bisa aja tuh ngelabuin corona. Kayak corona misalnya ngeliat kita nggak ngeliat corona, tapi kita tiba-tiba menghilang. Si corona nggak tahu lagi gimana cara nyari kita. Tahu nggak dengan cara apa? Ya pastinya dengan cara hidup bersih dan juga sehat. Aku ingin berbagi tips untuk kalian agar corona nggak suka sama kalian. Pertama, sering cuci tangan. Kalau aku sendiri, kalau pergi keluar rumah gitu, misalnya ke warung mau beli bahan makanan, aku pasti selalu, kalau misalnya mau masuk lagi ke rumah, aku selalu cuci tangan pakai sabun. Biar, nauzubillah ya, misal corona nempel di kita. Corona itu bakal hilang seketika karena kita membasahinya dengan air. Terus yang kedua, pakai masker. Kalau aku sendiri, kalau keluar dengan jarak dekat sih, aku nggak pakai masker sih. Tapi kalau misalnya keluar dengan jarak jauh ya aku pakai masker. Misalnya naik motor atau naik mobil, aku pakai masker. Terus yang tips paling terakhir, yang paling membuat corona itu kayak lari terbirit-birit itu adalah doa. Kalian harus tahu nih, selain kita berusaha, kita juga nggak boleh lupa sama doa. Karena doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Kita sebagai hamba Allah boleh takut, khawatir, atau sedih, karena menurut aku itu perasaan yang manusiawi. Tapi kita nggak boleh sampai melupakan Allah. Sebab jika kita melupakan Allah, corona itu kayak bakal makin deket sama kita. Corona bakal makin suka sama kita. Kebayang nggak? Tapi menurut aku ya, walaupun corona sejahat itu sama kita, corona bikin banyak orang meninggal, bahkan saudara-saudara kita itu meninggal. Menurut aku itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari corona ini. Yang pertama, udah gak ada lagi orang yang berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahramnya. Karena kita kan mana tahu ya, orang yang kita pegang tangannya itu positif corona atau enggak. Bisa jadi dia positif corona, so kita pegang tangannya, ya kita kena juga lah corona, ya kan? Yang kedua, orang yang tadinya jorok banget, kayak mandi itu kayak 3 hari sekali, bahkan nggak mandi, gara-gara adanya corona ini, orang itu malah jadi kayak hidup lebih bersih, udah nggak jorok lagi. Terus yang ketiga, orang yang tadinya masa bodoh gitu sama pilih makanan gitu, kayak ya udah sih emang kenapa itu doang gitu, jadi lebih care gitu, jadi lebih oh iya takutnya itu udah corona, udahlah masak aja di rumah, kayak gitu guys. Pokoknya
Pokoknya masih banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya corona ini. Oh iya, biar lebih semangat, aku punya pantun buat kalian. Dengar ya. Bulan itu membuat tenang, cahayanya terang merona. Kita semua harus bilang, selamat tinggal corona. Cukup sampai di sini aja ya pertemuan kita. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya corona. Dan semoga di bumi ini cepat sembuh orang yang positif corona. Dan satu permintaan aku banget ini, wish aku banget, semoga kita Ramadan, kita puasa, kita lebaran, udah gak ada lagi yang namanya corona. Biar kita bisa lebaran, misalnya orang yang jauh gitu loh, misalnya mau ke kampung, bisa gampang, jadi bisa ketemu sanak saudara, peluk-pelukan. Terus semoga kita semua pokoknya sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian yang jenuh, khawatir, atau sedih tentang adanya virus ini. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Riona. Saya seorang pelajar. Saya bersekolah di salah satu sekolah di Depok, yaitu di Zamzam Shifa Barim School Depok. Untuk pertama kalinya, saya bikin podcast, dan podcast ini saya buat agar kalian lebih memahami tentang corona. Sekarang sudah banyak sekali orang yang terinfeksi penyakit corona. Sudah banyak juga orang yang sembuh. Dan juga banyak juga orang yang meninggal dunia. Pada tanggal 29 Maret 2019, virus corona di dunia mencapai angka 662.073 kasus di 200 negara. 139.426 sembuh dan 30.780 orang meninggal. Di Indonesia sendiri sudah mencapai angka 1.155 ditambah 109 kasus, yang dirawat ada 994, yang meninggal ada 102 orang, dan yang sembuh ada 59 orang. Amerika Serikat mencapai angka 123.271 kasus, 2.202 orang meninggal, dan yang sembuh ada 3.231. Di Italia ada 92.472 kasus, 10.023 orang meninggal, dan yang sembuh ada 12.384. Di China lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat. Di China mencapai angka 81.394 kasus, 3.295 orang meninggal, dan yang sembuh ada 74.971. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Pneumonia adalah infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu dan kedua paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah. Virus corona ini hampir sama seperti SARS. SARS pertama kali juga ditemukan di China. Lebih tepatnya di China Selatan, di provinsi Guangdong pada November 2002. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Demamnya ini suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19. Seperti yang saya kasih tahu tadi, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus
kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mengalami terpapar virus corona, namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu ke rumah sakit untuk memeriksa diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi jika Anda terpapar virus corona, namun Anda tidak mengalami gejala, cukup di rumah saja selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara. Contohnya, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Jadi, jika kalian berjabat tangan dengan seseorang, segera cuci tangan dulu, setelah itu Anda baru menyentuh mulut, hidung, dan mata. Untuk memastikan apakah Anda terkena virus corona atau tidak, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, atau tes PCR. Dan juga dokter bakalan menyuruh Anda untuk röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Infiltrat ya guys, infiltrat. Lanjut, infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus. Jadi dokter bakal meredakan gejalanya dengan berbagai cara. Contohnya, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita COVID-19. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Jadi, untuk mengatasi corona ini sebenarnya kan cuman jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan minum air putih yang banyak, sering-sering berjemur, sering-sering minum vitamin C, agar kekebalan tubuh kan tuh kuat. Komplikasi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius. Contohnya, pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan kematian. Untuk pencegahannya, kalian harus melakukan beberapa cara, yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat yang ramai pengunjung. Jadi jangan ke mall dulu atau pergi ke konser ya. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Jadi gunakan masker dan setelah menggunakan buang ke tempatnya dan robek masker itu agar masker itu tidak bisa digunakan lagi oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dan mereka menjualnya padahal itu masker bekas orang lain. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah ataupun di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Itu tuh hal yang paling penting sekali. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Jadi jangan makan daging yang masih ada darahnya. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, dan pilek. Jadi kalau kita mau ngomong, jaraknya 1 meter. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, langkah yang harus kalian lakukan adalah
jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu, periksa diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu bila tidak memungkinkan menggunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang lain. Jika kalian orang yang PDP atau pasien dalam pengawasan, itu beberapa langkah untuk kalian agar kalian tidak menularkan itu kepada orang lain. Setelah itu, kan bagi orang PDP atau pasien dalam pengawasan, kalian bisa menggunakan masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Jadi takutnya jika kalian memang positif corona dan kalian bertemu dengan orang yang sedang sakit, bisa berkemungkinan besar orang tersebut akan tertular. Dan informasi lagi, COVID-19 pasti sudah banyak sekali yang tahu bahwa pertama kali ditemukan di kota Wuhan di China pada akhir Desember 2019. Dan virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain dan sudah mencapai angka 200 negara. Itu saja informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.